Bab 211. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Tekad Liu Yu tidak goyah sama sekali, tetapi dia berkata kepada Tan Kui, "Saudara Tan, kultivasimu agak lemah, jadi jangan masuk. Aku tidak tahu bagaimana melindungimu." Tan Kui tertawa getir. Dia memiliki bakat yang sangat bagus di Sekte Bintang Terbang. Kalau tidak, dia tidak akan diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Bintang Terbang. Namun, dibandingkan dengan Liu Yu, kultivasinya terlalu lemah. Dia mengikutinya. Dia takut akan menyeret Liu Yu kembali, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Melihat bahwa Tan Kui tidak memiliki pendapat, Liu Yu menoleh untuk melihat Chen Feiyan. Sebelum dia berbicara, Chen Feiyan berkata, "Aku akan pergi bersamamu. Aku khawatir kamu enggan masuk. Lagi pula, menurut apa yang kamu katakan, kultivasi piton langit walet warna-warni ini pasti sangat mengerikan." Liu Yu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan debu dan asap yang berterbangan masih sedikit rendah. Chen Feiyan tidak membalas. Dia tahu bahwa kultivasinya memang sedikit rendah. Namun, Chen Feiyan tidak berubah pikiran. Sebaliknya, dia berkata, "Jangan khawatir. Meskipun kekuatanku lemah, aku yakin aku bisa melindungi hidupku." Melihat desakan Chen Feiyan, Liu Yu tidak membujuknya lagi. Dengan nilai Chen Feiyan di Paviliun King Chen, dia pasti harus memberikan Chen Feiyan harta karun untuk melindungi hidupnya. Umumnya, orang-orang kuat di atas Wuzong akan meletakkan hal-hal terpenting ke dalam dunia kecil mereka sendiri. Tentu saja, pemilik Gua Wujun tidak terkecuali. Di bawah bimbingan debu dan asap, dia datang ke dunia kecil Wujun. Mengikuti bimbingan debu dan asap, Liu Yu dan Liu Yu keduanya sangat cepat. Mereka datang ke tempat yang tidak jauh dari piton tuntian berwarna-warni dan mengamati piton tuntian berwarna-warni, yang panjangnya lebih dari 20 zang, berputar-putar di gerbang aula warisan. Napas piton menelan langit berwarna-warni ini benar-benar menakjubkan. Jelas bahwa ia hanya memiliki kekuatan Wuzong Wupin pada tahap awal, tetapi ia telah mengeluarkan napas yang sebanding dengan puncak Wuzong Wupin. Kekuatannya pasti lebih tinggi dari levelnya sendiri. Ia layak menjadi monster dengan darah kuno di tubuhnya. Ia tidak kuat secara umum. Meskipun pihak lain kuat, ia tidak dapat menggoyahkan tekad Liu Yu untuk membunuh ular piton menelan langit berwarna-warni ini. Selain itu, ia setengah yakin untuk membunuh ular piton menelan langit berwarna-warni ini. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu melompat keluar langsung dan mendatangi ular piton menelan langit berwarna-warni. Debu dan asapnya sama. Ular piton menelan langit 7 warna juga merasakan napas Liu Yu 2 orang, terus meludahkan huruf ular, mulut tata-tata meneteskan air liur, memukul tanah. Liu Yu memimpin dalam penyerangan, dan pedang di tangannya bercampur dengan makna pedang yang kuat, dan menghantam dengan keras ke arah ular piton menelan langit berwarna-warni. Ular piton menelan langit berwarna-warni itu melemparkan tubuhnya dengan ganas, dan ekornya dengan mudah menghantam pedang Liu Yu, yang mengeluarkan suara serangan silang Jinming. Pupil mata Liu Yu tiba-tiba menyusut, dan ular piton menelan langit berwarna-warni itu benar-benar luar biasa. Kekuatan pertahanan fisik Liu Yu tidak normal dan menakjubkan. Liu Yu memiliki formula sihir 9 putaran di samping tubuhnya. Lengannya sedikit mati rasa, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Debu dan asap beterbangan melihat Liu Yu tidak dapat menduduki keunggulan sepenuhnya, juga bergabung dalam medan perang. Sayangnya, itu tidak berpengaruh apapun. Ular piton menelan langit berwarna-warni itu besar, tetapi tubuhnya sangat fleksibel. Di antara ayunan tubuhnya, semua serangan langsung ditentang. Pengepungan keduanya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi ular piton menelan langit berwarna-warni itu. Ular boa menelan langit berwarna-warni itu mungkin sudah terlalu lama lapar. Beberapa kali, dia dengan panik membuka mulutnya dan mencoba menelan Liu Yu, tetapi semuanya berhasil dihindari. Hal ini membuat suasana hati ular piton 7 warna itu menjadi sedikit tidak sabar. Raungan yang keras, ular piton berwarna-warni itu bergerak lebih cepat, tubuhnya berguling ke arah Liu Yu untuk menjeratnya. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki naluri fisik yang kuat. Jika mereka tahu bagaimana cara menyingkirkan Liu Yu, mereka tidak akan mengancam diri mereka sendiri sama sekali. Tubuh Liu Yu lentur untuk menghindari belitan ular piton 7 warna itu, tetapi sulit untuk menghindari serangan ekornya, dan langsung dipukul untuk terbang keluar. Untungnya,
Liu Yulah yang diserang oleh kekuatan yang begitu besar. Dia hanya sedikit kehabisan napas, tetapi lukanya tidak serius. Adapun ular piton berwarna-warni itu, Liu Yu pasti akan mendapatkannya, tetapi dia tidak ingin menyembunyikan kecanggungannya. Dia menggunakan 30% dari pedangnya dan bekerja sama dengan tebasan 10 dunia. Dengan pukulan ini, dunia berubah warna. Ketika Chen Feiyan melihat serangan ini, dia juga cemerlang. Dia diam-diam berkata bahwa ini adalah kekuatan Liu Yu yang sebenarnya. Itu memang sangat kuat, hampir sebanding dengan kekuatan serangan Wuzong Liupin. Jika Liu Yu menunjukkan kekuatan aslinya di Paviliun Tianxian, dia bisa dengan mudah mengalahkan Li Feiyu. Liu Yu menggunakan semua kekuatannya setelah mempertimbangkan dengan saksama. Pertama-tama, piton tuntian yang berwarna-warni sangat penting baginya, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kedua, Liu Yu tahu bahwa setelah dia mendapatkan Nei dan tuntian yang berwarna-warni, kekuatannya pasti akan melonjak. Selain itu, indera pedangnya akan meningkat hingga 40% dari makna pedang. Sekarang, kartu terbawa bukan lagi kartu. Liu Yu tidak merasa iba untuk menggunakannya. Ular piton tuntian berwarna-warni juga merasakan ancaman yang kuat dalam serangan ini. Tiba-tiba, tubuh yang sebelumnya terentang tiba-tiba meringkuk untuk menahan serangan Liu Yu. Kekuatan serangan ini benar-benar besar. Pedang Qi yang kuat langsung menembus tubuh ular piton menelan langit berwarna-warni. Ikan mas lumpur terbang kemana-mana, dan kulitnya terpotong. Namun, ini bukan ancaman besar bagi tubuh besar ular piton tuntian berwarna-warni. Seperti serangan tadi, kecuali jika Anda menggunakannya 2 kali, atau mengenai posisi 7 inci yang dilindungi oleh tubuh ular piton menelan langit berwarna-warni, Anda mungkin memiliki harapan untuk melukai pihak lain secara serius. Jika tidak, terlalu sulit untuk menimbulkan ancaman nyata bagi ular piton menelan langit berwarna-warni. Ular piton menelan langit 7 warna karena kesakitan, meraung lagi, kali ini, ular piton menelan langit 7 warna benar-benar marah. Melihat ini, Chen Feiyan terkejut dan mengingatkan, ular piton menelan langit berwarna-warni memiliki darah kuno. Setelah mengamuk, ia dapat memainkan kekuatan, dan pertahanan darah kuno. Semua aspek akan sangat ditingkatkan. Tubuh Mang panjangnya sekitar 25 meter, yang sudah mencapai ukuran 25 meter setelah pulih, ular piton hari menelan warna-warni itu kembali menggunakan ekornya untuk menghadapi kipas Liu Yu, dan kecepatannya pun semakin cepat. Angin kencang itu juga membuat Liu Yu tahu bahwa kekuatan pukulan itu pasti lebih besar. Pedang panjang Liu Yu ditangkis di depan dadanya. Dengan kekuatan yang besar, dia terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Darah menyembur keluar, terluka, dan lukanya tidak ringan. Operasi rumus sihir 9 putaran, lukanya langsung ditekan, dan pemulihannya cepat, yang tidak jauh lebih lambat dari kecepatan pemulihan ular piton hari menelan warna-warni. Namun, meskipun lukanya pulih dengan cepat, wajah Liu Yu menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa ular piton hari menelan warna-warni itu begitu sulit dihadapi. Dia sudah memainkan semua kartunya. Jenderal Wuxiu dari kelas 6 Wuzong mungkin bukan lawannya, tetapi dia bukan lawan ular piton hari menelan warna-warni ini. Liu Yu tahu betul bahwa bahkan jika dia mengeluarkan senjata roh kelas atas, itu tidak berguna. Saat ini, sulit baginya untuk mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Namun, jarak antara dirinya dan ular piton menelan langit berwarna-warni ini tidaklah kecil, dan efek dari penggunaan senjata roh kelas atas tidaklah besar. Meskipun ada berbagai macam keengganan di dalam hatinya, Liu Yu tidak memiliki sedikit pun cara untuk mengalahkan pihak lain. Adapun untuk membunuh pihak lain, tidak ada kemungkinan sama sekali. Untuk tujuan ini, Chen Feiyan harus tersenyum pahit. Jika Anda ingin mewarisi Raja Bela Diri, Anda hanya perlu menahan serangan ular piton menelan langit berwarna-warni ini, dan kemudian dengan cepat melewatinya. Tujuan Liu Yu adalah untuk membunuh ular piton menelan langit berwarna-warni. Kesulitannya meningkat dengan kelipatan geometris. Namun, alasan mengapa debu dan asap membiarkan Liu Yu datang ke Gua Wujun adalah untuk berharap bahwa Liu Yu dapat menemukan kesempatannya sendiri. Sekarang tampaknya hal yang paling penting bagi Liu Yu adalah ular piton menelan langit berwarna-warni. Dengan tekad tertentu dalam pikirannya, Chen Feiyan bertanya, Liu Yu, apakah ular piton menelan langit berwarna-warni ini sangat penting bagi Anda? Itu sangat penting. Selain itu, saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal di dalam gua. Liu Yu menjawab dengan positif,
tetapi dalam nadanya, dia tidak mau. Saya khawatir siapapun akan merasa tidak nyaman ketika dia masuk ke Baoshan tetapi kembali dengan tangan kosong. Bisakah kamu meningkatkan kultivasi dan kekuatanmu dengan cepat? Mata asap debu terbang cerah, lalu bertanya. Liu Yu tidak ingin mengungkapkan rahasia terbesarnya. Dia hanya berkata, ramuan batin piton menelan langit berwarna-warni dapat membuatku lebih baik. Baiklah, aku tahu kamu ingin membunuh piton berwarna-warni ini. Aku dapat membantumu. Chen Feiyan akhirnya membuat keputusan dan berkata, kamu, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, ular piton menelan langit 7 warna tidak ganas, tetapi Chen Feiyan memiliki sedikit efek menahan. Sekarang, kekuatan ular piton menelan langit 7 warna telah meningkat pesat. Liu Yu bahkan menduga bahwa Chen Feiyan akan terluka parah jika dia tidak dapat menahan 2 gerakan. Tidak ada benda yang dapat menyelamatkan nyawa, dan bahkan ada risiko terjatuh. Chen Feiyan tidak jelas tentang pikiran Liu Yu, dan menjelaskan, kekuatanku benar-benar sangat sulit untuk membantumu, tetapi aku memiliki harta karun yang diberikan oleh sekolahku, yang seharusnya dapat membantumu. Oh! Hati Liu Yu tergerak. Paviliun King Chen selalu misterius. Di mata orang luar, itu hanyalah kabut tebal. Liu Yu ingin tahu tentang harta karun itu. Tangan Chen Feiyan muncul sepotong naskah segel giok. Melihat yang ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, naskah segel kuno. Ya, itu naskah segel kuno. Naskah segel ini diperoleh oleh sekolah kita di tempat rahasia dan diberikan kepadaku untuk membela diri. Debu beterbangan, asap beterbangan, dan tersenyum. Fuzuan kuno, seperti namanya, dibuat oleh manusia di zaman kuno. Tidak dapat dibandingkan dengan Fuzuan saat ini. Saat ini, teknik Fuzuan dapat menyempurnakan aksara segel yang berguna untuk wuling. Di zaman kuno, fungsi aksara segel berbeda, tetapi sangat kuat. Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa fungsi aksara segel ini? Ini adalah jimat ajaib, yang dapat menahan roh orang. Bahkan jika Anda kuat, Anda dapat menahan lebih dari 1 napas. Inilah alasan mengapa kultivasi saya terlalu rendah. Jika Anda mencapai puncak Wuzong atau bahkan ranah Wujun, Anda dapat menahan secangkir teh. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda dapat menahan secangkir teh dalam 1 napas. Itu adalah ular piton menelan langit 7 warna. Chen Feiyan menjelaskan. Liu Yu mengangguk dan mendesah dalam hatinya bahwa Paviliun King Chen memiliki fondasi yang kuat. Itu jauh dari sebanding dengan Liu Yunzong, tetapi dia percaya diri. Jika dia bisa menahan ular piton tuntian berwarna-warni dan menyerangnya setinggi 7 inci, dia pasti bisa membunuh pihak lain. Sekarang setelah kamu yakin, ayo pergi. Aku hanya punya 1 jimat, dan kamu hanya punya 1 kesempatan. Kata debu dan asap. Liu Yu mengangguk dan tahu bahwa naskah segel itu sangat berharga. Meskipun Paviliun King Chen kaya dan murah hati, akan sangat baik untuk memberikan 1. Tidak mungkin memiliki lebih banyak. Meskipun aku tidak ingin berutang budi pada Chen Feiyan, pil batin ular piton menelan surga 7 warna terlalu penting bagiku. Liu Yu benar-benar tidak mau menyerah, jadi dia harus berutang budi sementara pada orang dewasa ini dan mencari kesempatan untuk membalasnya sesegera mungkin. Waktu komunikasi di antara mereka memang lama, tetapi itu hanya sesaat. Pada saat ini, serangan ular piton menelan langit berwarna-warni datang lagi. Tubuhnya berayun dengan ganas, dan susunan aula warisan berkedip-kedip dari waktu ke waktu, untuk mengimbangi serangan ular piton menelan langit berwarna-warni. Jika tidak, itu tergantung pada kekerasan loteng itu sendiri. Liu Yu dan Liu Yu terbang kembali pada saat yang sama. Meskipun ular piton menelan langit berwarna-warni itu marah, tampaknya karena beberapa batasan, ia tidak mengejar dan meraung di gerbang aula warisan. Setelah mundur cukup jauh, di luar jangkauan serangan ular piton menelan langit berwarna-warni, debu dan asap tidak lagi ragu-ragu, dan Zenyuan perlahan mengalir ke dalam naskah segel. Dengan suntikan Zenyuan, Fuzuan berubah dari ukuran telapak tangan menjadi ukuran meja, dan wajah Chen Feiyan menjadi pucat. Jelas bahwa Zenyuan menghabiskan banyak. Di bawah kendali kesadaran ilahi, naskah segel itu dengan kuat bergerak menuju segel ular piton menelan langit berwarna-warni. Intuisi memberitahu ular piton menelan langit berwarna-warni bahwa begitu dia terkena benda aneh ini, dia akan sangat berbahaya, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Sayang sekali jimat ini menargetkan roh, bukan tubuh. Jika itu tubuh,
Sangat sulit bagi ular piton menelan langit berwarna-warni untuk menjadi begitu besar. Roh ular piton menelan langit berwarna-warni tidak kuat, jadi bagaimana dia bisa menyingkirkannya? Karakter segel perlahan-lahan dicetak pada tubuh ular piton menelan langit berwarna-warni. Bentuk tubuh ular piton menelan langit 7 warna tidak terkendali, dan kemudian matanya kehilangan vitalitasnya. Pada saat ini, Liu Yu berteriak dalam hatinya. Dia telah siap untuk itu sejak lama. Sekarang momentumnya telah mencapai puncaknya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan 30% pedangnya untuk memotong 10 alam satu demi satu. Energi yang mengerikan berfluktuasi dan mengguncang langit dan bumi, dan bergegas ke ular piton menelan langit 7 inci. Untuk semua ini, ular piton menelan langit berwarna-warni tampaknya tidak tahu apa-apa secara umum, dibunuh oleh pedang Liu Yu. Mungkin merupakan hal yang baik jika piton berwarna-warni itu mati pingsan dan tanpa rasa sakit tidak dapat bermeditasi dan memulihkan. Konsumsinya, Liu Yu langsung mematahkan kepala ular piton tuntian berwarna-warni dan mengeluarkan ramuan internal ular piton tuntian berwarna-warni. Hanya dengan melihat sekilas, Liu Yu tahu bahwa ular piton tuntian berwarna-warni itu berguna untuk dirinya sendiri, dan tentu saja tidak kecil. Menyingkirkan tubuh ular piton berwarna-warni itu. Pada saat ini, debu dan asap juga mereda. Zhen Yuan sangat pulih dan berdiri. Terima kasih banyak, aku berutang budi padamu. Liu Yu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Debu dan asap berkata sambil tersenyum, jangan berterima kasih padaku. Seperti yang kau katakan di awal, aku melakukan ini, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Liu Yu mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia memiliki firasat baik terhadap debu dan asap. Setidaknya, debu dan asap itu tulus dalam membantunya, dan itu sangat membantunya. Ayo pergi, kakak Tan sudah menunggu di luar. Meskipun dia ingin memurnikan Neidan, Liu Yu masih mengendalikan keinginan ini. Tentu saja, semakin awal Neidan disempurnakan, semakin baik, tetapi tidak sekarang. Lalat debu itu mendengus, bertanya dengan nada dingin, itu tidak kembali. Apakah kamu tidak menginginkan warisan? Liu Yu berkata sambil tersenyum, aku sudah mendapatkan apa yang paling aku butuhkan. Mengenai warisan dan Dao, aku bertekad untuk mengolah seni bela diri. Jika aku tidak ingin terganggu, aku akan menyerahkannya kepada orang yang tepat. Petik 2. Baiklah, karena itu adalah warisan dan Dao, pasti ada ujian dan Dao. Kita berdua tidak tahu apa-apa tentang dan Dao, dan peluang kita untuk lulus ujian sangat kecil. Lalat debu itu mengangguk, tidak keberatan. Keduanya kembali menyusuri jalan semula. Tan Kui berjalan gelisah di paviliun dan tampaknya Liu Yu dan Liu Yu keluar dan langsung senang. Kalian berdua akhirnya keluar dan tidak keluar dalam waktu yang lama. Kupikir ada yang salah dengan kalian. Dalam nada bicaranya, ada rasa bersalah. Liu Yu sedang dalam suasana hati yang baik saat itu. Dia menepuk bahu Tan Kui dan berkata sambil tersenyum, meskipun butuh waktu, panennya bagus dan aku mendapatkan apa yang aku butuhkan. Oh, apa itu? Tanya Tan Kui penasaran. Liu Yu langsung mengeluarkan pil dalam ular piton tuntian 7 warna dan berkata, itu dia. Itu pil dalam ular piton hari menelan warna-warni. Aku akan pergi. Itu hanya ramuan dalam monster Wuzong. Apa masalahnya? Aku tidak tahu berapa banyak poin yang bisa ditukar di sekte ini. Tan Kui memutar matanya. Dia tidak marah. Liu Yu tersenyum dan tidak banyak menjelaskan, yang melibatkan rahasia terbesarnya. Tidak peduli untuk keselamatannya sendiri atau untuk kebaikan orang lain, lebih baik tidak memberitahu siapapun. Peri debu, karena kamu di sini untuk mencari peluang, kamu bisa pergi ke paviliun seni bela diri lainnya dengan saudara Tan. Mungkin kamu akan mendapatkan banyak. Sedangkan aku bermaksud untuk berlatih di sini sampai kamu keluar. Liu Yu sangat ingin memurnikan ramuan batin, jadi dia berkata kepada Chen Feiyan. Chen Feiyan mengangguk. Tanpa keberatan, Tan Kui tentu saja tidak akan memiliki pendapat apapun. 3 botol pil tadi telah membuatnya memanen banyak. Tentu saja, dia ingin mendapatkan lebih banyak harta sekarang. Bagaimanapun, koleksi orang kuat seni bela diri tidak dapat ditemukan, dan dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Setelah debu beterbangan dan asap pergi, Liu Yu tidak sabar untuk memurnikan alkimia internal ular piton hari menelan warna-warni. Kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuh dan disempurnakan oleh bakat melahap. Setelah menyerap atribut fagositik, sisanya adalah energi murni. Terakhir kali,
Karena formula sihir 9 putaran mencapai puncak putaran pertama, Liu Yu tidak memiliki cara untuk menyerapnya, jadi dia menggunakan energi murni yang ditinggalkan oleh alkimia batin paus untuk menerobos dan berlatih kultivasi Qi. Kali ini, tubuh Liu Yu masih berada di puncak putaran kedua. Dia membutuhkan terlalu banyak energi dan tidak dapat menerobos. Liu Yu memutuskan untuk menggunakan kekuatan murni ini untuk menerobos kultivasi tubuhnya. Kekuatan yang kuat untuk menyerap tubuh Liu Yu segera merasakan bahwa, untuk jangka waktu tertentu, daging yang tidak berkembang selama jangka waktu tertentu terus meningkat dengan kecepatan yang dapat dirasakan dengan jelas. Perlahan-lahan, tubuh tampaknya tidak dapat menyerap. Liu Yu tahu, sudah waktunya untuk menerobos putaran kedua jangka menengah. Operasi gila formula sihir 9 putaran, Liu Yu gila mencuci tubuhnya, merangsang kelahiran dan kematian sel yang cepat, membiarkan kekuatan pertahanan tubuhnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, tampaknya dia menerobos batas, dan Liu Yu menerobos ke tengah putaran kedua. Setelah terobosan, diikuti oleh keinginan tak terbatas untuk energi, Liu Yu dapat merasakan rasa lapar di sel-selnya. Untungnya, piton menelan langit berwarna-warni ini layak menjadi monster dengan darah kuno, dan asal-usulnya berlimpah. Ketika Liu Yu benar-benar menyempurnakan alkimia batin binatang iblis, batas jangka menengah putaran kedua Liu Yu menjadi stabil. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, itu dapat sepenuhnya distabilkan. Pada saat itu, kekuatannya harus sebanding dengan kekuatan 5 tingkat Wuzong. Pada saat itu, dengan peningkatan bakat melahap Liu Yu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meningkatkan kultivasi tingkat ke-4 Wuzong ke tingkat ke-6 Wuzong. Dapat dikatakan bahwa pil batin berwarna-warni dari piton menelan langit ini membawa Liu Yu promosi menyeluruh. Selain itu, Liu Yu merasa bahwa yang diserapnya bukan hanya bakat menelan ular piton tuntian berwarna-warni. Tampaknya ia telah menyerap darah kuno ular piton tuntian Qicai. Liu Yu dapat merasakan bahwa ia tampaknya memiliki sedikit darah kuno di tubuhnya, jadi Liu Yu buru-buru menggunakan teknik menahan napas untuk menahan diri. Ia tidak ingin dianggap sebagai monster. Meskipun napas darah kuno membuat Liu Yu merasa sedikit tertekan, Liu Yu menemukan bahwa tubuhnya telah diubah oleh darah kuno dan terus menguat. Akhirnya, Liu Yu mengerti bahwa alasan mengapa daging ular piton menelan langit berwarna-warni begitu kuat adalah karena darah kuno. Penemuan ini juga yang mengurangi depresi Liu Yu. Setidaknya darah kuno ini baik untuknya. Memanfaatkan debu dan asap, mereka pergi mencari keterampilan seni bela diri. Mereka seharusnya tidak kembali untuk sementara waktu. Liu Yu masih ingat janji kepada binatang Fatamorgana. Keluarlah, anak kecil, apakah kau tidak mencari alat roh khusus dalam susunan sihir? Liu Yu berkata pada pola binatang Fatamorgana di lengannya. Binatang Fatamorgana itu seperti semburan asap, melayang keluar dari lengan Liu Yu, tidak sabar untuk berkata, ayo cepat pergi. Liu Yu mengangguk, satu orang dan satu binatang, dan dengan cepat menuju ke susunan sihir. Ikuti aku, binatang Fatamorgana itu berkata pada Liu Yu di depannya. Liu garis bawah Yu garis bawah mengangguk garis bawah dan garis bawah mengikuti garis bawah Fatamorgana itu. Garis bawah jika garis bawah dia garis bawah tersesat garis bawah dia garis bawah tidak garis bawah akan garis bawah pernah garis bawah keluar garis bawah dari garis bawah masalah garis bawah untuk garis bawah waktu garis bawah yang garis bawah lama garis bawah. Garis bawah setelah Fatamorgana itu, Liu Yu segera dibawa keluar dari lingkup susunan sihir. Susunan sihir ini meliputi area yang sangat luas sehingga mustahil untuk keluar dari area itu setelah terperangkap kecuali area aman yang dikenal dengan debu dan asap. Sebaliknya, manik-manik yang berkilauan itu tidak berperan dalam susunan yang setengah kosong itu. Itulah mata dari susunan ini. Setidaknya dibutuhkan kekuatan Wuzong untuk menghancurkannya. Selanjutnya, terserah padamu. Setelah itu, binatang Fatamorgana itu mundur ke satu sisi dan menatap manik-manik itu dengan penuh semangat. Liu Yu tersenyum kecil, senjata roh khusus ini di luar pertahanan susunan, hanya dapat menguji seberapa besar kemajuan kekuatannya sendiri di bawah kekuatan besar Liu Yu Qiang. Susunan itu menghilang, dan binatang Fatamorgana itu tiba-tiba berubah menjadi mulut besar yang menelan langit. Setelah menelan senjata roh khusus ini ke dalam perutnya tiba-tiba membengkak. Setelah cegukan, Fatamorgana Yunlu berkata langsung, aku perlu tidur sebentar agar bisa mencerna pil ini lebih awal. Setelah itu, dia langsung masuk ke pelukan Liu Yu. Liu Yu tersenyum. Meskipun binatang Fatamorgana itu masih acuh tak acuh terhadap sikapnya,
Liu Yu dapat merasakannya melalui kontrak itu. Faktanya, binatang Fatamorgana itu sudah mulai menuruti perintah tuannya. Terlalu sombong, jadi, untuk sementara juga berpura-pura pendiam. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum itu bisa diubah. Seharusnya sudah waktunya. Liu Yu juga mulai mengikuti jalan semula dan kehilangan mata susunan itu. Susunan itu mulai menghilang perlahan, dan tidak bisa menutupi mata Liu Yu. Dia langsung keluar dari susunan sihir itu. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu mengacaukan semua rencana Raja Wu dan berusaha mencegah orang memasuki gua itu. Setelah susunan sihir itu rusak, itu mustahil. Di antara mereka, Liu Yu memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya, tetapi dia langsung menyerah dan membiarkan idenya untuk mencari pewaris hancur berantakan. Ketika Liu Yu kembali, Tan Kui dan Chen Feiyan tiba hampir bersamaan. Ketika mereka melihat Liu Yu, Tan Kui bertanya, "Liu Yu, kemana kamu pergi tadi? Apakah kami siap untuk datang kepadamu?" Liu Yu menjawab, "Saya menemukan kamu belum kembali setelah latihan saya, jadi saya berencana untuk datang kepadamu, tetapi saya tidak menemukanmu. Jadi saya kembali ke tempat semula." Bagaimanapun, sikap Liu Yu, selain dari ular piton tuntian yang berwarna-warni, tidak terlalu peduli dengan harta karun di dalam gua. Sebaliknya, Chen Feiyan lebih peduli dengan kemajuan Liu Yuxiwei. Dia merasa bahwa kekuatan Liu Yu telah membuat kemajuan besar, dan memberinya rasa barbarisme. Oleh karena itu, Chen Feiyan bertanya, "Apa kekuatanmu sekarang? Apakah ada kemajuan?" Di tengah-tengah seni bela diri, kekuatan Liu Zong telah mencapai puncak poin ke-6. Chen Feiyan mengangguk, tetapi ada sedikit harapan di hatinya. Dia tahu bahwa Liu Yu pandai pedang, dan semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat kekuatannya. Liu Yu belum mengatakan bahwa berlatih kultivasi Qi adalah terobosan. Jelas bahwa dia masih di Wuzong Sipin. Chen Feiyan banyak membantu dirinya sendiri kali ini. Tentu saja, Liu Yu tidak bisa mengecewakannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya percaya bahwa setelah beberapa saat, kultivasi saya juga akan menembus 5 tingkat Wuzong." Liu Yu tidak ingin terlalu mengejutkan. Dia tidak ingin mengungkap rahasianya. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup. Wajah Chen Feiyan menunjukkan senyum. Dia tahu bahwa dengan kekuatan teknik pedang Liu Yu, bahkan jika kultivasinya meningkat 1 tingkat, peningkatan kekuatannya benar-benar besar. Sekarang setelah mereka membersihkan tempat itu, mereka telah memutuskan untuk pergi. Ketika mereka tiba di susunan sihir, ketiganya tercengang. Bagaimana susunan sihir itu terlihat seperti akan menghilang. Ketika Liu Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Tampaknya spekulasinya salah. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia kehilangan matanya, tidak apa-apa baginya untuk mempertahankan susunan itu untuk waktu yang singkat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menghilang begitu cepat. Seharusnya susunan itu bertahan terlalu lama, jadi secara alami runtuh. Tan Kui menebak. Liu Yuchen mengangguk ke arah asap yang tidak dikesampingkan. Pada saat yang sama, saya tahu bahwa tempat ini pasti akan menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk menyelidiki. Di masa lalu, susunan itu tidak terekspos. Secara alami, tidak ada yang datang. Namun, saya yakin gua itu akan segera menyebar di sini, dan semakin banyak orang akan datang ke sini. Tan Kui tentu saja memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Mereka yang datang saat itu hanya akan dapat meminum sisa air kaki kita." Liu Yu tersenyum. Tan Kui benar-benar tahu bagaimana mengatakannya. "Saya tidak tahu apakah para penjelajah akan marah ketika mereka gembira dengan harta karun yang mereka dapatkan." Chen Feiyan berkata sambil tersenyum, "Selain hal-hal yang telah kita panen, masih banyak hal baik. Selain itu, beberapa orang berharap untuk mendapatkan warisan terpenting dan dao dari Raja Wu ini. Sayang sekali mereka harus meninggalkan hal-hal terbaik untuk mereka. Namun, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi orang yang beruntung. Pada saat itu, dan dao akan sedikit berhasil, dan akan ada banyak penyanjung." Tan Kui berkata dengan sedikit penyesalan. Namun, Tan Kui, seperti Liu Yu, tidak ingin mempelajari alkimia, karena alkimia menghabiskan terlalu banyak energi, dan akan terlalu sia-sia untuk menghabiskan lebih sedikit waktu untuk itu. Kecuali jika Anda benar-benar berbakat, sehingga Anda dapat mengubah alkimia menjadi jaminan terbesar untuk meningkatkan prestasi Anda, itu sepadan. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, bakat kultivasi sangat buruk,
dan jika disiplin diri sulit dicapai, itu adalah pilihan yang baik, mungkin itu dapat menciptakan keajaiban. Jangan menghela nafas, sebaiknya kita pergi dengan cepat, atau akan menjadi masalah ketika seseorang datang. Liu Yu mendesak mereka. Mereka berdua mengangguk dan dengan cepat meninggalkan daerah itu dan bergegas ke kota. Segera, kota itu telah berada di kejauhan, saya percaya bahwa sekitar 1 jam lagi akan dapat mencapai Xian Yucheng. Sayangnya, beberapa orang tidak ingin Liu Yu pergi, atau mereka tidak ingin Liu Yu pergi. Kedua pria bertopeng itu menghentikan Liu Yu dan Chen Feiyan. Keduanya telah mencapai tingkat kultivasi Wuzong tingkat 6. Kekuatan seperti itu sudah sangat kuat ketika Wu Jun, sebagai tokoh dari berbagai sekte, jarang muncul di dunia luar. Liu Yu juga merasa sedikit licik. Dia pandai menghadapi satu orang. Dia pasti akan menghadapinya. Dia bahkan memiliki harapan untuk membunuh ketika pihak lain ceroboh. Namun, keduanya tidak dapat melakukannya. Lagi pula, dilihat dari momentum mereka yang ganas dan semangat membunuh yang kuat, mereka jelas bukan tingkat kultivasi Wuzong tingkat 6 biasa. Meskipun Chen Feiyan tidak mengetahui kekuatan terkuat Liu Yu, dia hampir tidak dapat menilainya. Tidak mungkin Liu Yu akan menghadapi mereka berdua. Oleh karena itu, Li Feiyu mengambil inisiatif untuk berkata, saya memiliki jenis senjata roh khusus, yang dapat menjebak salah satu dari mereka dalam waktu singkat. Liu Yu mengangguk, diam-diam menghitung dalam hatinya, bagaimana agar lebih yakin untuk dapat bertarung. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Chen Feiyan dan Tan Kui. Mereka menyerang Liu Yu secara langsung. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka berhasil mematahkan jebakan itu. Liu Yu, kekuatannya sangat kuat, aku hanya bisa menjebaknya paling lama. Begitu berhasil menjebaknya, Chen Feiyan tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah sudah waktunya untuk sebatang dupa? Sudah cukup, Liu Yu berkata dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung menghunus pedang panjang itu dan menggunakannya dengan 30% dari niat pedangnya. Pedang Qi mengembun menjadi gunung dan mengayunkan pedang Qi yang besar ke sekolah bela diri. Wajah Liu Yu berubah begitu dia bergerak. Dia menyadari bahwa dia masih memandang rendah Liu Yu. Kekuatan pedang Liu Yu dapat menjadi ancaman besar baginya. Tidak berani ceroboh, Biksu Wuzong itu juga langsung menghunus pedang panjangnya untuk menghalangi serangan Liu Yu. Meskipun sulit, tetapi Wuzong ini tetap menghalangi, pikirannya tiba-tiba sedikit rileks. Liu Yu menginginkan kesempatan ini. Meskipun serangan yang baru saja ia lakukan termasuk dalam 6 tingkatan Wuzong karena gabungan 30% roh pedang, serangan Liu Yu yang paling kuat adalah tebasan 10 dunia. Tebasan 10 dunia. Tanpa ragu sedikit pun, serangan lama Liu Yu terlontar, dan cahaya pedang hampir menutupi dunia. Apa? Bagaimana mungkin? Wu Zong terkejut. Baru saja ia bersiap untuk melancarkan serangan balik. Ia tidak menyangka bahwa Liu Yu akan melakukan serangan yang lebih dahsyat. Kekuatan serangan tebasan Siji pasti dapat menimbulkan ancaman besar bagi kultivasi Wu Zong Liupin, tetapi hanya jika lawan tidak memiliki kekuatan penuh untuk bertahan. Namun saat ini, Liu Yu melakukannya. Pukulan pertama adalah untuk membuat pihak lain berpikir bahwa ini adalah serangan terkuatnya, sehingga ia merasa bahwa meskipun ia kuat, ia pasti akan mengalahkan dirinya sendiri. Tingkat ini harus dipahami, kekuatannya terlalu kuat, akan membuat pihak lain waspada, kekuatannya terlalu lemah, juga akan membuat pihak lain curiga. Namun, pedang Qi Chongshan milik Liu Yu berhasil membingungkan pihak lain, untuk mencapai sebuah serangan, ia harus membunuh. Kepala Wu Zong perlahan jatuh ke tanah. Matanya menatapnya. Sulit dipercaya bahwa Liu Yu, yang tidak menaruh perhatiannya pada dirinya sendiri, bunuh diri. Adik Tian, pada saat ini, Chen Feiyan akhirnya tidak dapat bertahan. Ia mematahkan senjata roh dan muncul di lapangan. Kemudian ia menemukan bahwa adik seperguruannya telah meninggal. Kau akan membayar untuk apa yang kau lakukan hari ini. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, sama sekali tidak ada tempat untukmu. Melihat adik seperguruannya terbunuh, pria itu tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk membunuh Liu Yu hari ini. Ia membuat keputusan cepat dan memilih untuk pergi. Bagaimana Liu Yu dapat memenuhi keinginannya? Dilihat dari situasi pertarungan tadi, Liu Yu sudah menebak siapa yang ingin menyerangnya. Keterampilan bela diri kedua orang ini jauh lebih tinggi daripada sekte Liu Yun, dan hanya 2 sekte yang dapat memberi mereka perasaan ini. Satu adalah Lembah Jadeite dan yang lainnya adalah Paviliun King Chen. Di antara mereka,
kemungkinan paviliun King Chen hampir nol. Bagaimanapun, asap dan debu beterbangan ada di sini, tetapi kedua orang itu menutup mata terhadap debu dan asap, yang dapat menjelaskan masalahnya. Selain itu, kota Xianyu di depan kita adalah kota paviliun King Chen. Paviliun King Chen tidak memiliki keuntungan dalam membunuh Liu Yu yang berada di puncak badai dalam lingkup pengaruhnya sendiri. Jadi, jawabannya sudah jelas. Kecuali lembah Fei Cui, tidak ada kekuatan yang dapat menumbuhkan kekuatan seperti itu, dan orang yang tepat akan datang. Saya memutuskan untuk membuat lembah Fei Cui membayar harga yang mahal ketika saya memiliki kekuatan. Namun, sekarang, kita harus mengenakan bunga. Setelah memikirkannya, Liu Yu lebih gila untuk menyerang para pengikut lembah Fei Cui yang bertekad untuk menerobos. Ah, nak, kau tunggu aku. Wuzong lembah Fei Cui ditikam di lengan oleh Liu Yu dengan pedang, dan kekuatan tempurnya menurun drastis. Dia membuat keputusan dan meluncurkan metode rahasia untuk melarikan diri. Liu Yu tidak bisa membuatnya melakukan apa yang diinginkannya. Dia memotong 10 alam, dan tiba-tiba dia terluka. Dia mengamuk dengan darah. Mengambil kesempatan itu, Liu Yu membelah dua pedang. Satu pedang diblokir, tetapi pedang kedua dibunuh oleh Liu Yu. Pada titik ini, dua Wuzong lembah Fei Cui yang datang untuk berurusan dengan Liu Yu semuanya terbunuh. Melihat akhir pertempuran, Chen Feiyan berkata kepada Liu Yu dengan rasa bersalah, "Maaf, itu semua karena aku, kalau tidak, kamu tidak akan menghadapi hal seperti ini." Jelas, debu dan asap juga jelas, siapa orang-orang ini, sehingga mereka dapat mengatakan kata-kata seperti itu. Liu Yu tidak peduli dan berkata, "Itu tidak sepenuhnya terkait denganmu, itu ada hubungannya denganku." Ketika Li Feiyu dan aku tidak membedakan kemenangan atau kekalahan di tempat rahasia Mingli, aku tahu bahwa akan ada perang di antara kita. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah, itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, dan itu tidak akan baik untuk kita. Setelah kejadian ini, ketiganya juga memiliki pemahaman diam-diam untuk mempercepat langkah, berharap untuk sampai ke kota dengan cepat. Ketika dia tiba di kota Xianyu, Liu Yu diatur untuk beristirahat di paviliun Tianxian di dekat debu dan asap. Liu Yu merasa bahwa ini tidak baik. Sayangnya, Tan Kui setuju begitu cepat sehingga Liu Yu tidak punya waktu untuk menolak, jadi dia harus tinggal di paviliun Tianxian untuk sementara waktu. Setelah tinggal di paviliun Tianxian, Liu Yu tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak meninggalkan kamar. Tentu saja, Tan Kui sangat senang tentang ini sehingga dia punya alasan untuk tinggal di paviliun Tianxian untuk waktu yang lama. Jika dia tidak bersama Liu Yu lain kali, dia harus menggali 100.000 batu roh begitu dia masuk. Namun, jika dia masuk dan keluar dan menikmati makanan lezat seperti ini, dia harus menghancurkan keluarganya dalam beberapa hari. Meskipun Chen Feiyan sangat memperhatikan situasi Liu Yu, dia tidak mudah diganggu. Bagaimanapun, Liu Yu berkata ketika dia berada di Gua Wujun bahwa kultivasinya akan segera menerobos. Kemunculan tiba-tiba intersepsi lembah Fei Cui tentu saja membuat Liu Yu merasakan urgensi, dan dapat dimengerti bahwa dia ingin sekali menerobos kekuatannya. Sebenarnya, seperti yang dipikirkan Chen Feiyan, Liu Yu benar-benar ingin menerobos prestasinya. Namun, alam fisik Liu Yu belum sepenuhnya terkonsolidasi. Setelah menghabiskan seharian menyerap hampir 1000 batu roh, alam Liu Yu akhirnya stabil. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Liu Yu mengeluarkan pil untuk mempromosikan Wuzong yang diperolehnya di Gua Wujun. Dia menelan satu pil dan mulai memurnikannya. Dibandingkan dengan batu roh, baik kuantitas maupun kemurnian pil jauh lebih tinggi daripada batu roh. Selain itu, bakat menelan Liu Yu dapat memurnikan khasiat obat di dalamnya, hanya menyisakan energi murni. Jika bukan karena Lingxi dan Danyao, rasio kinerja biaya akan menjadi 3:1, artinya, energi yang terkandung dalam Danyao harus 3 kali lebih banyak daripada energi Danyao itu sendiri, yang jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung Liu Yu. Dengan bantuan pil, energi yang kuat mulai memenuhi 20 dunia kecil Liu Yu. Dia menghabiskan 10 pil untuk meningkatkan kultivasinya. Kultivasi Liu Yu akhirnya berubah dari tingkat ke-4 Wuzong menjadi tingkat ke-6 Wuzong, dan kekuatannya telah membuat kemajuan besar lagi. Pada saat ini, bahkan jika lembah Fei Cui mengirim seseorang untuk datang lagi, Liu Yu tidak perlu terlalu khawatir bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki keraguan, kekuatannya saat ini akan sebanding dengan 8 tingkat Wuzong biasa,
dan dia masih memiliki pemahaman yang hebat tentang melindungi hidupnya. Setelah terobosan kultivasi, itu bisa disebut kebahagiaan ganda. Liu Yu telah hampir menembus 40% dari makna pedang, dan telah kekurangan Linmen. Pada saat ini, dengan terobosan kultivasi dan tekanan dari lembah Fei Chui, makna pedang Liu Yu akhirnya berhasil menembus 40% dari roh pedang benar-benar menakjubkan. Bahkan lebih jarang lagi kultivasi Kendo dapat melampaui kultivasi pada usia Liu Yu dengan kultivasi yang begitu cepat. Pada saat ini, kartu truf Liu Yu sudah habis, dan Wuxiu dari 8 tingkat Wuzong memiliki harapan besar untuk mengalahkan, bahkan membunuh. Liu Yu dengan hati-hati merasakan perubahannya sendiri, dan menemukan bahwa temperamennya menjadi lebih ganas. Dia menyembunyikan dirinya karena pemurnian ular piton hari walet berwarna-warni, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga. Liu Yu juga merasa sudah waktunya untuk pergi dan kembali ke gerbang leluhur. Kali ini, perjalanannya dari agama Buddha dapat diselesaikan dengan sukses. Demi Liu Yu untuk pergi, Chen Feiyan dan Tan Kui sedikit enggan untuk menyerah. Namun, tidak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir. Selain itu, sebentar lagi, kompetisi untuk daftar Qianlong akan dibuka. Pada saat itu, semua orang akan segera bertemu. Tan Xian terkekeh di pavilion Tian Kui selama 2 hari lagi. Setidaknya, Tan Kui tidak dekaden karena dia berada di lingkungan seperti itu. Sebaliknya, kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga Wuzong. Jelas, ketika Liu Yu berlatih, Tan Kui tidak melepaskan kultivasinya. Setelah meninggalkan kota Xianyu, butuh waktu 3 hari bagi Liu Yu untuk meninggalkan lingkup pengaruh pavilion King Chen dan kembali ke sekte Liu Yun. Meskipun Liu Yu serendah mungkin, cerita Liu Yu telah tersebar, dan kami selalu memperhatikan Liu Yu. Oleh karena itu, begitu Liu Yu kembali, dia menyebarkannya secara menyeluruh, dan seluruh Liu Yun menjadi mendidih. Pada awalnya, ketika murid-murid Epi datang untuk menantang, Liu Yu mampu memenangkan kehormatan bagi sekte Liu Yun, dan seluruh sekte Liu Yun sudah merasa sangat bangga. Sekarang, Liu Yu tidak hanya mengalahkan murid sekte Epi, tetapi mengalahkan bintang paling baru dari generasi muda, Li Feiyu, si jenius lembah Fei Chui. Untuk waktu yang lama, karena kekuatan lembah Fei Chui dan pavilion King Chen, murid-murid Liu Yunzong tidak mengatakan itu, tetapi dalam hati mereka, gagasan bahwa murid-murid lembah Fei Chui tidak dapat melampauinya muncul. Namun kini, Liu Yu telah mematahkan kutukan itu, seakan-akan telah menembus belenggu yang tak terlihat, penuh dengan semangat juang. Ada sebuah ide di dalam hati setiap orang. Liu Yu dapat melakukannya. Mengapa saya tidak bisa? Dapat dikatakan bahwa penampilan Liu Yu telah menimbulkan suasana semangat juang yang baru di seluruh Liu Yunzong. Tampaknya tidak ada pengaruhnya dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, akan terlihat bahwa kekuatan Liu Yunzong secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Liu Yu banyak membantu Liu Yunzong. Tanpa diduga, saya telah mengelola Liu Yunzong dengan sangat keras untuk waktu yang lama, tetapi prestasi saya tidak sebaik Liu Yu setelah keluar. Yunting Fei, pemimpin sekte Liu Yun, tidak hanya senang dan puas, tetapi juga memiliki beberapa perasaan. Suasana hatinya cukup rumit. Di satu sisi, Tetua Mu Chen juga berkata sambil tersenyum, "Iya, meskipun menurutku dia memiliki potensi yang besar, aku tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki potensi seperti itu. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan membawa kita ke puncak sekte Liu Yun." Namun, bakat Liu Yu juga mendorongnya ke puncak badai. Aku khawatir kehidupan Liu Yu di masa depan tidak akan damai. Jika pada awalnya, bakat Liu Yu hanya dapat dianggap sebagai bakat tingkat menengah, orang lain mungkin tidak memiliki ide seperti itu kecuali sekte Epi. Namun sekarang, berbeda. Mendengar kata-kata Yunting Fei, Mu Chen mengangguk dan mendesah, alasannya adalah sekte Liu Yun kita sedikit lemah. Liu Yu, seorang jenius seperti Liu Yu, yang muncul di lembah Fei Chui, hanya dapat menjadi kemuliaan tertinggi, tetapi sudah ditakdirkan bahwa Liu Yu akan menghadapi lebih banyak malapetaka ketika dia muncul di sekolah Epi. Sekarang kita hanya bisa melihat Liu Yu sendiri dan melihat kemana dia bisa pergi. Jika dia bisa pergi sampai akhir, dia pasti akan menjadi orang yang terkenal di negara bagian Jin dan bahkan seluruh negeri Beiming. Keduanya menantikan kemana Liu Yu akan pergi. Untuk ini, Liu Yu tidak jelas. Saat ini, Liu Yu sedang menghibur Luo Fu dan Lin Yifan. Liu Yu menghibur mereka dengan hangat. Melihat bahwa mereka ingin tahu tentang pengalaman mereka di luar,
Liu Yu memberitahu mereka apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kedua orang itu menghela nafas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Liu Yu, mereka selalu seperti bunga di rumah kaca, jadi mereka tidak tahan angin dan hujan. Mereka memutuskan bahwa setelah prestasi mereka menembus Wuzong, mereka akan meninggalkan lingkup pengaruh Sekte Liu Yun dan pergi ke sekte lain untuk mengalaminya. Ketika Liu Yu melihat ini, dia mengeluarkan pil yang dia dapatkan di gua untuk membantu Wuling menerobos Wuzong sambil tersenyum. Kalian berdua telah mencapai puncak Wuling Jiupin. Pil yang kuberikan kepadamu dapat membuatmu menembus kemacetan Wuling menuju Wuzong dengan lebih cepat dan mudah. Saat itu, keinginanmu untuk keluar dan merasakan pengalaman akan terwujud. Melihat pil yang diberikan Liu Yu, mereka bersyukur. Meskipun sangat berharga di sekte, pil yang dapat meningkatkan dan menembus Wuzong dari Wuling sangat berharga. Mungkin hanya murid seperti Liu Yu yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil seperti itu. Saat ini, Liu Yu memberi mereka sebotol. Mereka juga ingin menerobos alam yang ada, tetapi mereka tidak banyak bicara. Seperti biasa, ketika Liu Yu kembali, Yu Nyao selalu datang menemuinya. Kali ini, dia tidak datang. Liu Yu merasa aneh, jadi dia memutuskan untuk melihatnya. Ketika Liu Yu datang ke kediaman Yu Nyao, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Yu Nyao telah pergi ke saudara perempuannya beberapa waktu lalu dan meminta Liu Yu untuk kembali menemuinya. Liu Yu tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Jika dia melakukannya, dia akan malu. Jika dia tidak pergi, maka dia akan melafalkan mantra di depannya dan menuduhnya atas kesalahannya. Aku takut dia akan lebih menderita. Kenapa, Liu Yu? Aku mendengar bahwa kamu kembali dan pergi mencarimu. Pada saat ini, suara terkejut Yu Nyao datang dari belakang. Liu Yu berbalik sambil tersenyum. Namun, dia segera berbalik sedikit. Dia malu karena Yun Xiao ada di samping Yu Nyao, tetapi dia tidak berbicara. Dia terbatuk dengan canggung. Liu Yu menatap Yu Nyao dan menemukan bahwa prestasi Yu Nyao telah mencapai Wuling Bapin terkejut dalam hati, tetapi juga mengambil topik ini, memuji, saya keluar ketika Anda baru saja mencapai tingkat ke-6 Wuling, begitu cepat menembus ke tingkat ke-8 Wuling, kecepatannya benar-benar cukup cepat. Tentu saja, di masa lalu, saya lambat dalam meningkatkan kultivasi saya. Itulah sebabnya saya tidak berlatih dengan serius. Sekarang saya berusaha sedikit lebih keras dan kultivasi saya tidak meningkat dengan cepat. Mendengar pujian Liu Yu, Yu Nyao berkata dengan puas. Lalu berkata, dan saudara perempuan saya adalah terobosan kecil, tetapi perbedaan antara keduanya sangat besar. Liu Yu mendengar kata-kata itu dan melihat ke awan. Seperti yang diharapkan, awan tidak hanya menembus Wuzong, tetapi juga langsung mencapai tingkat kedua Wuzong. Kecepatan ini benar-benar cukup cepat. Selain itu, Liu Yu merasa bahwa langit tampaknya penuh dengan dingin, kekuatan tentu saja tidak sesederhana itu di permukaan. Berpikir tentang jurus hati es yang diberikannya kepada Yun Xiao, Liu Yu tahu bahwa bagi orang-orang dengan fisik es seperti Yun Xiao, jurus hati es dapat memiliki efek yang sebanding dengan seni bela diri tingkat prefektur, dan kekuatannya tentu saja tidak kecil. Keduanya telah membuat kemajuan besar, dan Liu Yu juga sangat senang dengan peningkatan pesat prestasi mereka. Setelah mengobrol dengan mereka, Liu Yu langsung berencana untuk pergi. Perasaan di antara mereka benar-benar cukup sulit. Liu Yu khawatir tentang bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk menerobos putaran ketiga. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk putaran ketiga terlalu berharga. Liu Yu bahkan menduga bahwa lembah Fei Chui, salah satu dari 5 sekte utama, mungkin tidak dapat berkumpul. Ini bukan hanya karena bahan-bahan ini berharga, sehingga harganya tinggi, tetapi juga karena bahan-bahan ini langka, yang juga merupakan alasan yang sangat penting. Meskipun tubuh Liu Yu masih jauh dari tahap akhir putaran kedua, Liu Yu sedikit khawatir saat ini. Ketika dia telah mencapai Raja Seni Bela Diri, dia masih berjuang untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk putaran ketiga. Bagaimanapun, ada kondisi yang lebih menguntungkan di klan leluhur. Liu Yu langsung mengarahkan pintu klan ke langit. Hanya kurang dari sepertiga bahan yang dibutuhkan untuk putaran ketiga yang dikumpulkan, dan 2/3 bahan obat masih perlu ditemukan sendiri. Bagaimanapun, Liu Yu tidak ragu untuk menulis catatan dan meninggalkan 2 alat roh yang lebih rendah di ruangan itu. Setelah Luo Fu dan Lin Yifan pergi berlatih, mereka mungkin memiliki senjata di dekatnya. Setelah menyelesaikan ini, Liu Yu keluar dari klan lagi kurang dari setengah bulan kemudian.
Setelah meninggalkan gerbang leluhur, Liu Yu kembali ke Yuanzhong. Bagaimanapun, Gu Yuanzhong adalah yang pertama dia tinggali. Secara alami, dia memiliki banyak perasaan yang mendalam. Dia meninggalkan banyak pil dan alat ajaib yang berguna bagi para ahli wuling dan seni bela diri, dan memberikannya kepada Xiao Feng, kepala sekte Guiyuan. Selain itu, Liu Yu juga secara langsung memberikan satu boneka kepada sesepuh dan kepala sekte, yang membuat sekte Liu Yun semakin kuat. Liu Yu mendapatkan sumber daya ini, kepala sekte Xiao Feng dan sesepuh Taisang Hongjin menjadi bersemangat. Karena alasan Liu Yu, mereka kembali ke sekte Yuan dan telah diperlakukan dengan baik oleh sekte Liu Yun. Dengan sumber daya Liu Yu, kekuatan seluruh sekte Guiyuan akan meningkat pesat. Mereka juga dapat mempersiapkan sekte Guiyuan untuk menjadi sekte kelas 2. Untuk ini, Liu Yu tidak peduli. Hal-hal ini mereka lakukan kepada kepala sekte, dan menyelesaikan semua ini. Liu Yu langsung pergi, menuju Philadelphia. Liu Yu tahu bahwa dia membutuhkan terlalu banyak ramuan. Hanya dengan mencarinya perlahan, dia tidak tahu bagaimana menemukan Ma Yue di tahun monyet. Di Philadelphia, Namong Yanran, Presiden Kamar Dagang Dunia, tentu saja merupakan pilihan terbaik. Kedatangan Liu Yu membuat Namong Yanran sangat terkejut. Bahkan tamu yang sedang menemaninya saat itu pun tidak repot-repot menyapanya. Ia langsung menghampiri Liu Yu. "Liu Yu, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini," kata Namong sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk, dua orang terpisah, juga lebih dari sebulan, bisa bertemu lagi secepat ini. Liu Yu juga cukup terkejut. Namun, tidak mungkin. Kemajuan Liu Yu begitu cepat sehingga ia harus mengambil tindakan pencegahan untuk banyak hal. Membawa Liu Yu ke ruangan elegan di belakang kamar dagang, Namong Yanran bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untukmu kali ini?" Mengangguk, Liu Yu mengeluarkan formula ajaib 9 putaran. Selain bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, daftar bahan-bahan lain yang dibutuhkan diberikan kepada Namong Yanran. Ketika Namong Yanran melihat begitu banyak bahan dalam daftar Liu Yu King, ia tidak mengerutkan kening. Transaksi ini benar-benar memiliki banyak manfaat, tetapi banyak bahan di dalamnya sulit ditemukan, bahkan jika itu adalah kamar dagang dunia. Melihat wajah Namong Yanran berkerut, Liu Yu merasa hatinya tegang dan bertanya, "Bagaimana? Apakah ada masalah?" Namong Yanran berkata, "Beberapa bahan-bahan ini masih biasa saja. Kamar dagang kami memiliki banyak stok, tetapi kami tidak memiliki beberapa bahan. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mendapatkan markas besar kamar dagang di Jin." "Markas besar? Tidak tahu di mana markas besarnya?" Liu Yu bertanya. "Tentu saja, itu di antara kota-kota kerajaan. Kota kerajaan adalah tempat paling makmur di seluruh negara bagian Jin, dengan perdagangan dan perdagangan yang maju, dan hampir semua anggota keluarga kerajaan berada di kota kerajaan." Namong Yanran berkata dengan sedikit kerinduan. Mengangguk, meskipun Liu Yu belum pernah ke kota kerajaan, tetapi juga tahu bahwa kemakmuran kota kerajaan bukanlah seperti yang dapat dibayangkannya. "Kalau begitu, sepertinya aku harus pergi ke kota raja," Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Satu sisi istana selatan Yanran berkata, "Aku menemanimu untuk pergi bersama." "Kamu, apakah kamu tidak peduli dengan kamar dagang di dunia ini? Apa yang dapat kamu lakukan jika saudara-saudaramu menangkapnya?" Liu Yu bertanya, sedikit terkejut. Namong berkata sambil tersenyum, "Aku bukan orang yang menghapuskan publik untuk keuntungan pribadi. Kamu sekarang adalah klien besarku. Aku harus pergi bersamamu. Selain itu, aku benar-benar perlu pergi ke markas besar untuk mendapatkan beberapa bahan. Ini karena banyak orang yang datang ke Philadelphia menghabiskan banyak uang." Karena Namong Yanran mengatakan ini, Liu Yu secara alami tidak memiliki ide untuk menolak. Ketika dia tiba di kota raja, dia pasti tidak akan terbiasa dengan tempat tinggalnya dan tidak dapat bergerak selangkah pun. Liu Yu secara alami senang memiliki seseorang sebagai pemandu. Mereka sepakat untuk berangkat besok pagi. Keesokan paginya, Liu Yu dan Namong Yanran berangkat. Yan Bo, pemilik toko gedung Tianxiang, tentu saja sangat menentang gagasan untuk mengirim hanya 2 orang dari Wuzong Sanpin untuk melindunginya. Namun, ia dibantah dengan alasan bahwa Liu Yu dapat melindunginya. Akhirnya, hanya Liu Yu dan 2 diaken dari kamar dagang dunia Wuzong Sanpin yang menemani Namong Yanran berangkat Philadelphia masih jauh dari kota para raja. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan, Liu Yu dan yang lainnya membutuhkan waktu hampir seminggu untuk sampai ke kota para raja.
Sepanjang perjalanan, Liu Yu dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa gelombang bandit, yang dengan mudah dipecahkan oleh Liu Yu dan yang lainnya. Kemudian, Liu Yu menjadi sedikit tidak sabar. Setiap kali dia melihat gelombang bandit menghalangi jalan, dia langsung membunuh kepala bandit tersebut, membuat bandit tersebut melarikan diri tanpa pemimpin, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Meskipun Liu Yu telah mempersiapkan diri, luasnya kota raja masih membuatnya terkejut. Tembok-tembok yang menjulang tinggi dan bangunan-bangunan di tepi sungai yang besar semuanya menunjukkan bahwa kota itu luar biasa. Memasuki kota, sebuah bangunan besar, di setiap sudut kota dapat melihat keberadaannya. Itu istana. Itu adalah bangunan tertinggi di seluruh kota. Anda dapat melihatnya bahkan di sudut terendah kota. Namong Yanran menunjuk ke istana dan berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk. Mungkin hanya istana kerajaan yang memiliki kualifikasi tertinggi di seluruh kota kerajaan. Bangunan lainnya seharusnya lebih pendek. Sambil mendesah, Liu Yu berkata kepada Namong, lebih baik kita pergi ke kamar dagang dunia. Tidak masalah, kamar dagang dunia kita memiliki sumber daya yang melimpah di sini, dan pasti dapat mengumpulkan semua bahan yang Anda butuhkan. Kata Namong Yanran. Segera, di bawah kepemimpinan Namong Yanran, dia datang ke kamar dagang Tianxia. Orang-orang kamar dagang Tianxia jelas mengenal Namong Yanran. Melihat Namong Yanran, mereka memanggil dengan hormat Nona. Namong menganggukkan kepalanya dengan sikap lembut namun murah hati. Setelah Namong Yanran, Liu Yu menemukan bahwa kamar dagang di dunia ini memang jauh lebih besar daripada cabang yang saat ini dikelola oleh Namong Yanran. Saya khawatir dalam hal ketinggian dan luas, itu adalah salah satu bangunan di sebelah istana kerajaan. Di antara kamar dagang di dunia, orang datang dan pergi, dan prestasi mereka tidak rendah. Saya percaya bahwa barang-barang yang mereka beli tidak akan terlalu buruk. Mereka pasti dapat menciptakan banyak kekayaan bagi kamar dagang di dunia. Namong Yanran membawa Liu Yu ke aula samping untuk beristirahat, sementara dia pergi mencari bahan untuk Liu Yu. Tak lama kemudian, wajah Namong Yanran menjadi jelek. Melihat ini, Liu Yu tahu bahwa situasinya telah berubah. Liu Yu bertanya, ada apa? Ada apa? Namong Yanran berkata, kedua sepupu dan sepupu saya tidak dapat menahan diri untuk tidak melawan saya. Saya ingin menunjukkan kinerja saya dalam kurun waktu ini dan membuat mereka merasa terancam. Liu Yu mengangguk. Selama periode ini, kamar dagang dunia cabang Namong Yanran di Philadelphia benar-benar membuat banyak batu spiritual, yang menyebabkan kedua orang itu saling membenci. Adalah hal yang wajar bagi Namong Yanran untuk menjalankan kamar dagang dunia di Philadelphia. Mereka tidak ingin menargetkanmu secara langsung, jadi akulah yang benar-benar menargetkanmu. Liu Yu menunjukkan poin utamanya. Namong mengangguk dan berkata, ya, mereka sangat takut pada ayahku, dan bahkan lebih takut pada kakekku. Jika bukan karena tubuh putriku, dengan hak kakekku, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Namong Yanran berkata dengan nada menghina, lalu menghela nafas, sayang sekali mereka tidak punya apa-apa. Kali ini, ketika aku pergi ke perpustakaan dalam untuk mengambil bahan obat, mereka langsung dihentikan di luar pintu. Mereka mengatakan bahwa mereka juga ingin menjual bahan-bahan ini sekarang, dan mereka sudah memesannya. Mata Liu Yu berbinar dan berkata, tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu di bawah, kan? Ya. Mereka mengatakan bahwa objek ramuan ini adalah pangeran ke-13. Jika aku bersedia menyerah pada pangeran ke-13 dan berjanji untuk menikahinya, masalah ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Karena aku telah menjadi selir kekaisaran, aku secara alami kehilangan kualifikasi untuk menjadi presiden kamar dagang di dunia. Jika aku hanya ingin mengambil ramuan ini dari mereka, aku tidak akan dapat mengalahkan pangeran ke-13. Namun, meskipun pangeran ke-13 menyembunyikan bakatnya dan menyembunyikan bakatnya, dia benar-benar mengerikan dalam hal kekuatan. Aku khawatir tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat menandinginya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat melakukannya dengan baik. Jika kamu membiarkan dirimu menikahi pangeran ke-13 yang tidak kamu sukai, kamu tidak dapat setuju. Jika kamu mengalahkan pangeran ke-13, kamu tidak akan dikalahkan. Jika kamu mengalahkannya, kamu tidak hanya akan kehilangan muka pangeran ke-13, tetapi juga keluarga kerajaan. Pada saat itu, kamu akan menyinggung pangeran ke-13 dan seluruh keluarga kerajaan. Pada saat itu, aku masih akan sangat terpengaruh.
Bisnis kamar dagang dunia di Philadelphia pasti akan anjlok, dan bahkan cabang-cabang di tempat lain akan mengalami kesulitan. Saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat memutuskan untuk melakukannya. Namun, Liu Yu tidak termasuk. Liu Yu mengatakan ini di Namong Yanran, kemudian bermeditasi, tidak berbicara, memikirkan bagaimana melakukannya. Liu Yu tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan materi-materi ini, dan bahkan kamar dagang dunia, kamar dagang terbesar di dunia, akan merasa sulit untuk menemukan beberapa di antaranya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak mudah untuk menemukan yang berikutnya. Akhirnya, Liu Yu berkata kepada Namong Yanran, pergi dan ambil ramuan itu. Lalu kau bisa langsung menyerahkan tanggung jawab kepadaku. Biarkan aku bertemu dengan 13 pangeran. Kau, jangan impulsif. Meskipun pangeran ke-13 dapat dianggap sebagai generasi kita, kekuatannya pasti lebih kuat daripada Fei Yu di lembah Fei Cui. Dikatakan bahwa dia telah mencapai kelas 6 Wuzong beberapa waktu lalu. Hanya karena anggota keluarga kerajaan terbatas pada ketentuan Raja Jin, dan mereka tidak terlibat di dalamnya, jadi dia tidak termasuk di dalamnya. Namong Yanran tidak berpikir Liu Yu dapat mengalahkan pangeran ke-13. Bagaimanapun, dia tahu sesuatu tentang kekuatan pangeran ke-13. Meskipun dia tidak menyukai satu sama lain, dia tetap mengagumi bakat dan kekuatan pihak lain. Bagi orang-orang kerajaan, Liu Yu secara alami tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Bagaimanapun, penguasa seluruh negara Jin adalah Raja Jin, dan satu-satunya Raja Wu dari Jin adalah anggota keluarga kerajaan. Lembah Fei Cui tanpa Raja Wu dan didominasi oleh Raja Wu dapat menumbuhkan karakter seperti Li Fei Yu. Sebagai keluarga kerajaan Jin, detailnya jauh lebih dalam daripada lembah Giok. Bakat yang dipupuk lebih kuat dan normal. Namun, Liu Yu lebih percaya diri. Dia pasti akan mendapatkan ramuan itu. Nona Namong, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya sudah memutuskan, sebaiknya Anda membawa saya untuk mendapatkan bahan-bahannya. Mata Liu Yu penuh dengan ketegasan, tanpa keraguan. Melihat ini, Namong Yanran tidak memaksanya. Dia berpikir dalam hati bahwa, bagaimanapun juga, itu adalah ibu kota para raja. Sebagai keluarga kerajaan, ke-13 pangeran, untuk memperhatikan pengaruh mereka, seharusnya tidak menyebabkan kematian. Setelah memikirkan hal ini, Liu Yu tidak membujuknya lagi, tetapi membawa Liu Yu untuk mendapatkan bahan-bahannya. Mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Paling-paling, mereka akan mengirim seseorang untuk segera memberitahu pangeran ke-13. Sambil berjalan, Namong Yanran berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk, dia tidak perlu memikirkan kuncinya. Aku khawatir sepupu dan sepupunya berharap Namong Yanran bisa melakukannya. Benar saja, sepupu Namong Yanran benar-benar cukup baik untuk memindahkan orang. Tidak mudah untuk mengambil bahan-bahannya. Bagaimanapun, perpustakaan bagian dalam adalah tempat yang penting. Meskipun tidak ada yang menjaganya, Namong Yanran tetap membiarkan Liu Yu menunggu di luar perpustakaan bagian dalam, dan dia memasuki perpustakaan bagian dalam. Liu Yu tentu saja tidak akan memiliki pendapat tentang ini. Bagaimanapun, dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu bagi Namong Yanran. Namong Yanran sangat mengenal perpustakaan bagian dalam, dan segera keluar dengan sebuah cincin penyimpanan di tangannya. Melemparkan cincin penyimpanan itu kepada Liu Yu. Setelah Liu Yu mengambilnya, Sen menyelidikinya dan langsung merasa puas. Kali ini, dia membutuhkan semua bahan untuk putaran ketiga dari formula sihir 9 putaran. Berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Liu Yu sedang dalam suasana hati yang baik saat itu, dan bertanya kepada Yanran kepada Namong. Total 12 juta batu roh yang dibutuhkan. Namong berkata sambil tersenyum. Liu Yu terkejut dan bertanya, bagaimana? Bisa begitu mahal? Namong Yanran mengira dia salah ketika menghitung jumlahnya. Lagi pula, dia hanya ingin tahu apakah ada bahan di kamar dagang di dunia pada awalnya, dan tidak menghitung jumlah batu roh yang dibutuhkan. Tetapi setelah menghitung jumlahnya 2 kali, Namong Yanran memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan angka 12 juta. Melihat wajah Liu Yu yang penuh dengan ketidakpercayaan saat ini, Namong Yanran secara alami menjelaskan, sebagian besar bahan dalam daftar itu bagus, dan semuanya adalah bahan konvensional. Namun, ramuan seperti rumput longsi dan tembakau awan sangat berharga. Itu termasuk jenis yang dapat dipenuhi dan tidak dapat diminta.
Harga ramuan ini secara alami tinggi karena kamar dagang kami dan sejumlah kecil kekuatan dapat bersatu. Alasan memberi Anda diskon 10% adalah karena batu itu akan lebih mahal. Liu Yu mengangguk, dan dia tahu bahwa nilainya seharusnya hampir sama. Bagaimanapun, dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesulitan kultivasi formula sihir Jiuxuan. Liu Yu melihat dunianya sendiri yang kecil, tetapi menemukan bahwa batu rohnya tidak cukup. Selama periode waktu ini, untuk meningkatkan kultivasinya lebih cepat, Liu Yu tidak pernah berhenti menyerap batu roh, yang setidaknya ratusan ribu batu roh kualitas sedang sehari. Dalam 1 bulan, ada lebih dari 30.000 batu roh tingkat menengah, setara dengan 3 juta batu roh tingkat rendah. Untuk menerobos putaran kedua, Liu Yu menggunakan banyak batu roh untuk membeli bahan, dan batu roh yang tersisa kurang dari 10 juta. Kemudian, meskipun saya mendapat beberapa peluang di Gua Wujun, sayangnya, pil yang saya dapatkan diberikan kepada orang lain atau digunakan sendiri, dan tidak ada lagi. Meskipun ada beberapa batu roh pada 2 murid lembah Fei Cui yang mencegat dan membunuh mereka, mereka menambahkan hingga 30.000 batu roh kualitas sedang, setara dengan 3 juta batu roh tingkat rendah. Oleh karena itu, batu roh di tubuh Liu Yu berjumlah sekitar 7 juta. Mengenai penggunaan barang-barang lain sebagai jaminan, Liu Yu tidak memiliki banyak pil padanya. Bagaimanapun, dia memberikan barang-barang ini kepada Zhongmen atau Luofu. Karena dia meninggalkan 2 potong alat roh untuk Luofu, dia juga membutuhkan senjata. Oleh karena itu, Liu Yu pada dasarnya memberikan barang-barang yang tidak berguna kepadanya kepada Gu Yuanzong atau Luofu. Yang benar-benar tidak berguna hanyalah 2 juta batu roh, yang jika ditotal menjadi 9 juta batu roh, yang berarti kurang dari 12 juta. Ada apa? Apakah batu rohnya tidak cukup? Namong Yanran juga merasa bahwa batu rohnya lebih dari 12 juta, jadi dia bertanya. Liu Yu mengangguk dan berkata, barang-barang batu roh yang bisa aku gelapkan sekarang jumlahnya sekitar 9 juta, yang berarti kurang dari 3 juta dari 12 juta. Oh, baiklah, aku akan menyimpan 3 juta batu roh untukmu terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya setelah kamu mendapatkannya. Setelah memikirkannya, Namong Yanran berkata kepada Liu Yu. Liu Yu memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak menolak. Meskipun ada banyak 3 juta batu roh, dia bisa mengumpulkannya. Segera, Liu Yu memberi Namong Yanran 7 juta batu roh dan 2 juta batu roh. Aku akan mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin. Liu Yu berjanji kepada Namong. Jangan terburu-buru. Lagi pula, aku tidak terburu-buru untuk menggunakan 3 juta batu itu. Hampir pada saat yang sama, orang-orang sepupu Namong Yanran juga datang ke kediaman Pangeran ke-13. Apakah Anda mengirimi saya bahan-bahan? Tanya Pangeran ke-13. Orang yang datang untuk memberitahu berkata, Pangeran ke-13, awalnya bahan-bahan ini telah disiapkan untuk Anda, tetapi beberapa di antaranya telah disalahgunakan oleh Nona Namong. Oh, karena Ran telah menyalahgunakan bahan-bahan itu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, bahan-bahan ini hanya untuk mengisi inventaris, dan mereka tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Ketika mendengar bahwa bahan-bahan itu telah disalahgunakan, Pangeran ke-13 sedikit marah. Namun ketika mendengar bahwa Namong Yanran yang melakukannya, dia mengubah sikapnya. Mengenai hal ini, utusan itu sedikit cemas, lalu berkata, Pangeran, ketika Nona Namong kembali, ada seorang pria muda bersamanya. Saya pikir mereka terlalu dekat satu sama lain. Apa? Katakan lagi. Pangeran segera berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada utusan itu dengan dingin. Utusan itu hanyalah seorang wuling biasa. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan kultivasi tingkat 6 dari Kaisar Wuzong, Pangeran ke-13? Dia sangat takut hingga menggigil. Melihat ini, Pangeran ke-13 mengambil kembali momentumnya dan berkata, katakan padaku apa yang kamu ketahui. Ya, utusan itu tidak ragu-ragu, dan kemudian berkata, ketika Nona Namong memasuki kamar dagang di dunia, kami melihat seorang pemuda berdiri di sampingnya, dan Nona Namong tampaknya telah menyalahgunakan ramuan itu demi pemuda itu. Dengan penceritaan utusan itu, wajah Pangeran ke-13 menjadi semakin buruk. Dia berkata dengan suara dingin, bagus, bagus. Kamu bisa kembali. Sampai jumpa nanti. Begitu utusan itu diberi amnesti, dia segera meninggalkan kediaman Pangeran ke-13 dan kembali untuk melaporkan berita itu kepada sepupu Namong Yanran. Begitu utusan itu pergi, Pangeran ke-13 tidak tahan lagi. Dia berseru,
Ayo pergi ke kamar dagang di dunia. Setelah minum obat, Liu Yu dan Namong Yanran mengobrol sebentar. Liu Yu hendak pergi, dan seseorang datang untuk melapor. Nona muda, pangeran ke-13 ada di sini, dan dia ada di aula sekarang. Mendengar laporan itu, Namong Yanran tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Dia tidak menyangka pangeran ke-13 akan datang secepat ini. Liu Yu mendengar laporan pria itu dan berhenti tanpa pergi. Namong Yanran baru saja siap untuk keluar, tetapi pangeran ke-13 sudah bergegas masuk. Dia melihat Namong Yanran dan Liu Yu di samping Namong Yanran. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana hubungan pelanggan yang dangkal, ditambah kata-kata pembicara pertama. Bahkan jika itu tidak seperti yang dikatakan utusan itu bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Yanran, jika kamu membutuhkan obat ini, aku tidak akan peduli, tetapi dia tidak bisa. Pangeran ke-13 berbicara dengan lembut kepada Liu Yu. Ketika dia menunjuk Liu Yu, suaranya penuh dengan rasa dingin. Liu Yu tidak berbicara, Namong Yanran tidak dapat menahan diri untuk berkata, Pangeran ke-13, tolong panggil aku Presiden Namong. Jika kamu memanggilku begitu akrab, aku akan merasa tidak nyaman. Mengenai bahan obat, itu hakku untuk menjualnya. Wajah Pangeran ke-13 bahkan lebih buruk. Namong Yanran mengabaikannya. Dia dapat menanggungnya. Dia merasa bahwa dia akan tersentuh oleh Namong Yanran suatu hari nanti. Namun, kemunculan Liu Yu membuatnya merasakan krisis yang fatal. Pangeran ke-13 tahu bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap Namong Yanran, jadi dia harus menggeser ujung tombaknya, menatap Liu Yu dan bertanya, siapa kamu? Liu Yu, jawab Liu Yu. Ketika dia melihat Pangeran ke-13, Liu Yu terus mengamati sisi lain. Kultivasi pihak lain benar-benar tinggi. Dia telah mencapai puncak kelas 6 Wuzong. Saya yakin dia bisa segera membuat terobosan. Pangeran ke-13 tampaknya 3 atau 2 tahun lebih tua darinya. Sangat baik memiliki prestasi setinggi itu. Liu Yu tahu bahwa jika bukan karena bakatnya, dia masih akan khawatir tentang terobosan Wuzong. Liu Yu, apakah kamu Liu Yu, murid sekte Liu Yun, yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan? Sebagai seorang pangeran, tentu saja, dia perlu mengetahui banyak hal dan menarik banyak orang, sehingga dia dapat memiliki keuntungan yang lebih besar dalam bersaing memperebutkan tahta. Liu Yu, tentu saja, telah mengetahui tentang Liu Yu. Dia mengira bahwa Liu Yu berasal dari sekte Liu Yun. Selama dia cukup cepat, dia seharusnya dapat mengalahkan Liu Yu. Sayangnya, pertemuan pertama antara kedua belah pihak ditakdirkan untuk mendorong kedua orang itu ke arah yang berlawanan. Liu Yu tidak terkejut bahwa pihak lain dapat memahaminya. Lagi pula, banyak orang di negara lain telah mendengar namanya, yang tidak aneh. Aku tidak pernah direnggut darimu oleh Liu Ji, tetapi aku tidak pernah merasa dingin. Liu Yu sama sekali tidak ragu, mengangguk dan berkata, apa yang berani kamu lakukan? Dengan melakukan itu, Liu Yu tidak hanya takut akan reputasi pengecut dan pengecut di punggungnya, tetapi yang terpenting, dia juga berharap untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Selain itu, dia tidak ingin Namong Yanran menjadi sulit dilakukan. Bagaimanapun, meskipun ini adalah intrik sepupu Namong Yanran, jika dia tidak bertarung, dia akan memiliki pengaruh besar pada Namong Yanran. Namong Yanran baru saja memberinya 3 juta lingxi secara kredit. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan itu? Namun, Namong Yanran tidak berpikir demikian, khawatir dan berkata, Liu Yu, jangan impulsif. Memberikan Namong Yanran pandangan yang meyakinkan, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Melihat bahwa Liu Yu setuju dengan begitu sederhana, Pangeran ke-13 mencibir, baiklah. Aku akan menemuimu di arena tantangan besok. Aku akan membuat seluruh dunia mengerti bahwa mudah bagi Pangeran ke-13ku untuk mengalahkan orang pertama dari generasi muda dari 5 sekte utama. Liu Yu tersenyum tipis, dan kemudian berkata, kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi terlalu percaya diri, adalah arogan. Tidak peduli apakah aku percaya diri atau arogan, besok, aku akan mengalahkanmu dan membuat Yanran mengerti bahwa memilihmu adalah pilihan yang salah. Setelah itu, Pangeran ke-13 langsung pergi. Liu Yu hanya bisa tersenyum getir tentang ini. Ke-13 pangeran tidak hanya marah tentang bahan obat, tetapi juga karena mereka pikir mereka dan Namong Yanran memiliki sesuatu untuk dimarahi. Namong Yanran melihat ke-13 pangeran pergi, tetapi juga dengan wajah bersalah berkata, maaf, aku tidak berpikir
karena alasanku, membiarkan ke-13 pangeran begitu membencimu. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Liu Yu berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang hutang. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin membunuhku. Itu tidak buruk bagi ke-13 pangeran. Itu adalah bunga yang kamu pinjam dari batu rohku. Namong Yanran hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah getir. Liu Yu benar-benar optimis. Saat ini, dia masih dalam suasana bercanda. Ke-13 pangeran, sebagai pangeran kecil yang paling dicintai dari dinasti Jin, secara alami menarik perhatian luas. Liu Yu, sebagai bintang yang sedang naik daun dari 5 sekte utama, secara alami menarik banyak perhatian. Pertarungan antara keduanya akan menyebar ke seluruh jalan-jalan Wangcheng, yang disebut pertempuran yang paling dinanti. Ini juga merupakan pertempuran antara 5 sekte dan keluarga kerajaan. 5 sekte dan keluarga kerajaan saling melengkapi, tetapi mereka juga saling bermusuhan. 2 orang dan 1 orang sebagai pangeran termuda, pangeran Jin yang paling dicintai, benar-benar dapat mewakili keluarga kerajaan. Liu Yu mengalahkan Li Feiyu dan mengambil alih gelar orang pertama dari generasi muda dari 5 sekte. Liu Yu mampu mewakili 5 sekte, jadi tentu saja tidak ada keberatan. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dinantikan. Bahkan Ji Wuming dan Liu Yu, yang merupakan karakter utama dalam masalah ini, tidak mengharapkan dampak sebesar itu. Namun, sang pangeran tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia senang melihat bahwa apa yang dia harapkan adalah membiarkan Liu Yu kehilangan reputasinya. Keesokan harinya akhirnya tiba di bawah harapan semua orang. Di sekitar arena tantangan kota raja, sudah ada banyak orang yang menunggu Liu Yu dan pangeran ke-13 muncul. Ketika matahari terbit, Liu Yu Chai datang terlambat. Tetapi dia tidak melihat sosok pangeran ke-13. Liu Yu berkata kepada Namong Yanran sambil tersenyum, sepertinya kita datang terlalu cepat. Pangeran ke-13 belum datang. Kata-kata ini segera membuat banyak orang diam-diam memarahi. Benar-benar akan menarik nilai kebencian. Semua orang datang pagi-pagi sekali, tetapi belum melihat 2 orang muncul. Sekarang mengatakan sarkasme semacam ini, benar-benar penuh kebencian. Atas ketidakpuasan semua orang, Liu Yu tampaknya tidak memiliki akal sehat, langsung ke arena tantangan, diam-diam menunggu kedatangan pangeran ke-13. Lihat, itu pangeran ke-13. Itu pangeran ke-13 datang. Ketika Liu Yu menunggu sebatang dupa, suara itu datang dari belakang. Liu Yu juga melihat bahwa pangeran ke-13 datang ke arena dikelilingi oleh sekelompok pejabat keluarga. Pangeran ke-13 tampaknya juga merasakan tatapan mata Liu Yu, menatap Liu Yu, lalu wajahnya menyeringai. Penampilan acuh tak acuh Liu Yu membuatnya kesal. Dia mendorong kerumunan dan langsung terbang ke arena tantangan. Kedua pria itu saling berhadapan dan mendominasi. Mereka telah meluncurkan kompetisi kemauan.